Halo semuanya, siamo tutti fratelli, tutti fratelli. Halo semuanya. Baik lagi di materi RIC secara daring dengan aku Indah, Aku Tianara, dan di sini kami akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama itu luka bakar. dan penyakit mendadak. Oke, kita langsung masuk ke videonya ya. Nah, adapun penyebab yang bisa menyebabkan kita luka bakar. Yang pertama yaitu suhu panas. Suhu panas ini di atas 60 derajat. Contohnya itu uap panas, benda yang panas. Yang kedua itu adanya listrik. Contohnya itu listrik di rumah ataupun petir. Yang ketiga itu ada bahan kimia. Contohnya itu ada soda api. Nah, yang keempat nih adanya radiasi. Contohnya itu radiasi dari sinar matahari. Dan ternyata luka bakar ini dibagi kelompok dibagi kelompok menjadi 3. Luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan juga luka bakar derajat 3. Selanjutnya dan materi terakhir dari luka bakar itu adalah gimana sih cara kita menangani saat kita terkena luka bakar. Yang pertama yang pasti adalah kita bilas dengan air mengalir. Jika di dalam luka itu terdapat bahan kimia, kita aliri dengan waktu 20 menit. Nah, yang kedua yaitu lepaskan pakaian dan juga perhiasan. Nah, jika nih kalau misalnya pakaian itu menempel dengan luka, hal yang bisa kita lakukan adalah menggunting sekitar luka. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk dilepas ya. Yang ketiga, itu kita bisa menutup luka dengan kain kasar. Dan juga kita jangan pernah mencoba-coba untuk memecahkan bentuknya. Nah, yang kelima yaitu yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa rujuk ke tempat kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Oh ya, aku juga mau kasih tahu, kan biasanya ada banyak tips-tips yang disuruh kita pakai odol, pakai kopi ataupun pakai es. Tapi itu nggak boleh ya guys. Ternyata materi luka bakar udah selesai. Next kita akan lanjut ke materi penyakit mendadak. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu penyakit mendadak. Penyakit mendadak atau kedaruratan medis biasanya terjadi karena gangguan sistem tubuh. Nah, gejalanya tuh bervariasi, mulai dari demam, nyeri, mual dan muntah, buang air kecil berlebih atau tidak sama sekali, pusing, perasaan mau pingsan, sesak, dan rasa haus atau rasa aneh pada mulut. Adapun tanda-tanda dari penyakit mendadak tersebut, yang pertama ada perubahan status mental, kedua ada nada cepat atau sangat lambat, yang ketiga pernapasan tidak teratur, selanjutnya ada perubahan keadaan kulit, kelima tekanan darah, yang keenam pupil mata melebar atau menyipit, yang ketujuh ada berbau khas dari mulut atau hidung, selanjutnya terjadi kejang atau kelumpuhan, selanjutnya ada mual, muntah, dan diare. Nah, di sini aku mengambil satu contoh dari penyakit mendadak, yaitu pingsan. Pasti kan udah nggak asing banget dengan namanya pingsan. Nah, pingsan ini bisa terjadi karena apa sih? Yang pertama, itu karenanya kurang makan ataupun kurang minum. Yang kedua, posisi kita lagi kelelahan. Yang ketiga, itu reaksi kalau misalnya kita sedang ada luka. Adapun gejala dari pingsan, yang pertama perasaan linglung, yang kedua pandangan kunang-kunang, yang ketiga lemas dan keluar keringat berlebih, dan selanjutnya denyut nadi lambat. Berikut adalah cara penanganan orang pingsan. Yang pertama, baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan. Yang kedua, longgarkan pakaian. Selanjutnya usahakan penderita mendapat udara segar yang cukup. Terus periksa cedera lain, beri selimut agar tubuh tetap hangat. Bila pulih, usahakan agar istirahat dengan cukup beberapa menit. Bila penderita tidak cepat pulih, maka periksa nafas dan nadi. Selanjutnya posisikan dengan stabil. Nah, habis sudah materi kita di hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Siamo tutti fratelli, tutti fratelli. Dadah.